Warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta alam. Di sini saya akan mereview untuk materi fraktur femur ataupun bahasa Indonesianya patah tulang. Kita di sini materi kita untuk menolong pasien ataupun korban yang mengalami patah tulang. Di sini saya mempunyai alat 3 macam. Di sini ini namanya kain segitiga yang saya gunakan untuk alat-alatnya. Yang kedua, saya menggunakan bidai. Bidai ini sudah saya set sedemikian rupa dengan ukuran yang berbeda. Ukuran ini menyesuaikan postur pasien. Yang ketiga ini alat untuk memasukkan kain metela ataupun kain segitiga ini. Nah, di sini saya akan mereview untuk membantu teman-teman yang belum mengetahui ataupun untuk membantu teman-teman yang bermain dengan pecinta alam. Mungkin saya mereview ini berdasarkan referensi-referensi yang sudah saya cari. Mungkin itu aja. Selanjutnya kita akan kita lanjutkan dengan peragaan. Mekanisme. Di sini ada 3 orang peraga saya. Yang pertama saya akan jelaskan ini dalam keadaan patah tulang tertutup di bagian paha. Untuk mekanisme pertama, kalau kita mendapatkan patah tulang tertutup ataupun patah tulang yang lainnya, yang pertama-tama kita harus lihat keadaan korban ataupun keadaan pasien. Di sini saya menggunakan pasien dalam keadaan sadar. Yang pertama-tama kita lihat keadaan umumnya. Apakah pasien ini sadar atau tidak? Kalau sadar, kita tanya. Kita lihat raut wajah pasien. Kalau dia meringis hebat ataupun mengalami nyeri dan mengerang, kita tanya bagaimana keadaan pasien ini. Kita tanya, Pak, ini Bapak ini sakitnya di mana, Pak? Sakitnya berada dia akan menunjuk di bagian paha sebelah kiri. Dilanjutkan, kita lihat lagi keadaan kakinya. Yang pertama kita lihat simetris atau tidak simetrisnya kaki kanan dan kaki kiri. Cara melihatnya simetris atau tidak simetris, kaki yang mengalami patah akan mengalami pemendekan. Dan untuk posisi kaki yang patah ini, dia tidak bisa mengalami gerakan di kakinya. Yang kedua, kita lihat lagi posisinya di mana. Kalau kita lihat perbedaan kaki kiri dan kaki kanan ini, kaki kanan akan melakukan gerakan yang berdasarkan kita perintah. Kalau kaki kiri tidak bisa yang kita perintah tidak bisa dia laksanakan, berarti ada kejadian yang serius pada kaki korban. Dilanjut, yang kedua, kita lihat bagian kaki yang patah, apakah mengalami pembengkakan atau tidak. Terus, setelah itu, kita lihat lagi. Kita tanya sama pasien, Pak, untuk dari 10 ini, nyeri Bapak di angka berapa? Kalau di angka 8 berarti nyerinya kita anggap serius ataupun nyeri hebat. Di sini akan kita lanjutkan oleh peraga. Peraga saya yang pertama, dia memegang bidai
yang pertama lanjut peraga 1 maju. Untuk peraga 1 akan mengukur bidai ke pasien. Usahakan bidai ini dia kita ukur dari pangkal ketiak pasien sampai ke ujung kaki tumit pasien. Yang kedua, dari selangkangan pasien sampai ke ujung tumit pasien. Saya agak lupa satu lagi. Ini tandanya bagian yang patah. Tanda bagian yang patah. Untuk yang kedua, peraga kedua maju. Dan peraga 3 maju. Untuk posisinya di sini. Untuk peraga ketiga, dia memegang kain segitiga untuk dibentuk menjadi kain mitela. Untuk kain metelanya penyusunannya dia panjang pendek, yang atas dia panjang, yang atas dia pendek. Lupa saya, maaf. Untuk kain metela yang kita gunakan sebanyak 7 kain. Untuk yang pertama, kita menggunakan kain metela 2 buah. Yang pertama sekali kita ikat di bagian ruas tulang ataupun di antara ruas tulang yang patah, di atas dan di bawah ruas. Dilanjutkan untuk ikatan kedua, dia berada di bagian di bawah lutut. Untuk ikatan ketiga, dia diikat di atas mata kaki. Usahakan untuk pengikatannya mengurangi gerakan
atas kaki pasien. Itu gunanya untuk merelaksasi pasien agar nyaman. Yang ketiga di bagian pinggang pasien antara perut dan alat vital pasien. Untuk ikatan kelima berada di bagian dada pasien atau di bagian punggung pasien. Untuk ikatan keenam, ikatan pengunci kaki, gunanya untuk meminimalisir pergerakan kaki pasien. Itu gunanya untuk mengurangi kecacatan ataupun rasa sakit pada pasien. Sudah untuk peraga di samping saya. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengapa ikatan seperti ini. Mengapa harus di samping dan di simpul hidup. Itu gunanya agar waktu di rumah sakit, perawat rumah sakit agar mudah untuk melepasnya, tidak menggunakan gunting kembali. Di situ. Mengapa sampai bagian dada? Biar pergerakan di bagian atas diminimalisir agar pasien tidak bergerak. Untuk bagian bawah kakinya diikat untuk meminimalisir pergerakan bagian kaki. Mungkin penjelasan saya sampai di sini. Kita akan lanjutkan cara pengangkatan pasien. Untuk pengangkatan ini kita menggunakan 3 orang. Yang pertama, orang pertama berada di bagian kepala pasien. Untuk posisi penolong, dia berada di posisi sebelah kaki yang patah ataupun fraktur. Mengapa begitu? Karena kalau kita angkat di bagian patah, dia akan memperparah ataupun memperburuk kondisi pasien. Ya, kita lanjut. Orang pertama berada di posisi kepala. Orang kedua di posisi bagian pinggang pasien. Untuk orang ketiga berada di posisi di bagian kaki pasien. Setelah itu, kita posisi penolong harus jongkoknya seperti ini posisinya.
Kalau tidak seperti ini, dia akan mengurangi kekuatan untuk si penolong. Kita lanjut. Praga, pegang pasien. Untuk orang pertama bagian kepala, dia satu tangan memegang kepala pasien. Yang kedua, tangan kedua ini memegang bagian pundak ataupun punggung pasien. Untuk bagian ke orang kedua, dia memegang bagian pinggang pasien. Untuk tangan pertamanya, untuk tangan kedua, dia memegang bagian paha pasien. Untuk orang ketiga, tangan pertama dia memegang bagian kaki di atas lutut pasien. Untuk tangan kedua, dia memegang bagian bawah kaki ataupun di bawah mata kaki. Untuk pengangkatan pertama, caranya dia dikasih aba-aba oleh satu orang si penolong. Untuk aba-abanya bebas menggunakan angka 1-3 ataupun langsung angkat, itu bisa. Tergantung perintah ataupun aba-aba dari penolong pasien. Dilanjutkan untuk pengangkatan berdiri, dia akan dipimpin satu orang lagi dari pasien tersebut. Dari penolong. Posisi ready. Seperti ini untuk pengangkatan pasien. Untuk penurunannya ya, cara menurunkan pasien di tandu, kita akan peragakan lagi dan diberi aba-aba oleh penolong. Untuk posisi penurunan sama seperti posisi saat menaikkan. Jongkoknya, posisi jongkok sama. Ya, dilanjutkan. Kita tanya lagi sama si pasien, Pak, apakah ini mengurangi rasa sakit Bapak? Apakah Bapak nyaman? Nyaman. Menurut Bapak ini nyaman. Langsung kita evac ke rumah sakit terdekat. Mungkin tutorial saya di sini mungkin ada kelemahan ataupun kekurangan. Saya minta maaf. Video ini saya buat untuk salah satunya untuk orang-orang pecinta alam, di mana dalam keadaan yang terdesak kita bisa menolong sesama teman kita. Video ini tidak akan habis dan akan ada lanjutannya untuk macam mana cara penanganan patah-patah yang lain ataupun fraktur-fraktur yang lainnya. Dan jangan lupa, saya butuh dukungan dari teman-teman sekalian. Like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.